Shalom. Waktu di tangan saya 6.38, berarti tinggal sedikit lagi 5 jam setengah dari saat ini kita akan memasuki tahun 2025. Kita telah menjalani 366 hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga telah menikmati perjalanan bersama dengan Allah. Dalam penyertaannya, kita diizinkan untuk menikmati berbagai anugerah rahmat-Nya yang luar biasa. Sesaat lagi terpampang di hadapan mata kita tahun 2025. Susiako, orang bilang pengalaman adalah guru yang hebat. Kita mesti belajar dari pengalaman yang ada. Bacaan ini mengajak saya dan saudara untuk merenung sejenak tentang kebaikan Tuhan. Kitab Ulangan adalah kitab terakhir yang menceritakan tentang pengulangan tentang cerita perjalanan umat Israel. Bacaan ini dimulai dengan mengatakan segenap perintah yang disampaikan kepadamu hari ini. Kata segenap berarti tidak ada yang tertinggal. Semua yang Tuhan sampaikan, semua yang Tuhan mau, Ia mengingatkan ulang. Ya, Musa menuliskan ulang segenap perintah yang disampaikan kepadamu. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Setia artinya konsisten. Ya. Kita sudah punya pengalaman di tahun 2024. Banyak cerita yang mewarnai langkah kita. Ada saat di mana kita benar-benar ada pada titik terendah. Dan ada saat di mana kita mengalami euforia, sukacita dan rasa syukur yang luar biasa. Dan karena itu ketika sebelum memasuki negeri perjanjian, Musa mengulangi perintah Tuhan dan mengingatkan kepada umat Israel, hati-hati. Ketika engkau akan memasuki negeri perjanjian, ketika engkau akan memasuki tahun yang baru, jadikanlah pengalamanmu sebagai guru yang luar biasa. Segenap perintah Tuhan haruslah engkau lakukan dengan setia. Karena hanya dengan cara itulah kamu akan hidup bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Engkau akan beruntung di waktu yang akan datang ketika engkau diizinkan Tuhan memasuki tahun 2025, supaya kamu hidup, supaya kamu bertambah banyak dan kamu dapat memasuki dan menjalani hari yang baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, di waktu yang lalu Allah telah membuktikan penyertaan-Nya. Pengalaman 40 tahun bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang singkat. Umat Israel belajar dari pengalaman hidup di padang gurun bersama dalam penyertaan Tuhan 40 tahun. Dan Musa menuliskannya kembali untuk mengingatkan umat Israel akan penyertaan Tuhan. Dia mengatakan dalam bacaan ini bahwa Tuhan membiarkan mereka lapar sehingga mereka tidak ada pilihan. Satu-satunya jawaban dari kelaparan mereka ialah bergantung pada penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberi makan kepada umat Israel selama 40 tahun tanpa berhenti, tanpa alpa, tidak ada hari libur. Setiap hari ada makanan baru yang tidak pernah dikenal oleh umat Israel dan nenek moyang mereka, yang tidak pernah mereka
mana yang dikirim langsung dari surga. Sesuatu yang luar biasa. Kalau itu sebuah fenomena pasti mungkin terjadi hanya waktu tertentu ya. Ada fenomena di Alor itu kalau ada waktu tertentu air laut begitu dingin, diperkirakan ada arus di bawah laut yang menghubungkan dengan laut Australia sehingga ikan melompat keluar ke pantai. Tapi itu hanya tidak lebih dari 1 minggu, kemudian menunggu lagi tahun depan. Ya. Tapi fenomena yang terjadi dalam perjalanan umat Israel adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap hari ada roti yang fresh from the oven, ya. Roti baru. Tidak ada roti lama yang dipanas kembali. Tidak ada. Dan sesuatu yang aneh kalau kita mencoba ada di dalam suasana umat Israel ini. Bayangkan, mereka ada dari satu tempat berpindah ke satu tempat, dan roti itu turun hanya di tempat di mana mereka berada. Ya. Kalau itu sesuatu yang para ilmuwan bisa jelaskan, oh mungkin itu embun, oh itu mungkin salju, oh itu mungkin apa-apa. Biasanya hanya terjadi pada tempat tertentu, tapi ini yang terjadi bagi umat Israel dalam perjalanan mereka. Mereka singgah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di setiap mereka ada di mana, di situ roti itu dikirim. Ya. Waktu itu sudah ada delivery ya. Ternyata pesan langsung diantar. Roti yang baru. Dan dalam cerita tentang mana Allah menyampaikan kepada Musa, ingat, pilih cukup untuk makan hari itu. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih besok rusak. Karena besok saya kasih yang baru. Saya boleh kasih panas yang lama. Makan selalu yang baru, kecuali menjelang hari Sabat. Ya, sehari sebelum hari Sabat mereka harus memilih, mengumpulkan untuk makan besok. Cukup untuk 2 hari, tidak boleh lebih. Saudara-saudaraku yang dikasih ini mau menyampaikan satu pesan yang penting. Dia mau mengatakan dengan sesuatu penegasan. Tadi dalam bacaan ini dia katakan bahwa manusia, supaya kamu tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Terkadang hanya karena makanan, hanya karena perut, kepentingan perut, kita tidak lagi melihat siapa dia, siapa saya. Lulu beta-beta, ya. Hanya karena kepentingan perut. Kakak beradik, orang bersaudara bisa berkelahi hanya karena kepentingan perut. Tapi hari ini firman Tuhan memberi penegasan kepada umat Israel bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi kamu hidup dari pernyataan Tuhan. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Jangan mendewakan perutmu. Hal yang kedua, mujizat lain yang terjadi selama 40 tahun. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, pakaian yang mereka bawa dari Mesir tetap menjadi baru sampai 40 tahun kemudian. Bayangkan ya. Sekarang ini kadang-kadang lemari sepuluh lebe. Botol susun mau lipat pakaian lain, beli keranjang satu isi karena susun muat lemari. Ya. Apalagi kalau sudah terima undangan, dress code-nya pink, mati sudah. Cari baju pink yang tahun lalu punya, soalnya cocok lah. Walaupun sudah ada baju pink yang tahun lalu pun, tapi tetap harus bikin baju pink yang baru. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya bilang pengalaman bersama dengan Tuhan yang dijalani oleh umat Israel, mereka menggunakan pakaian yang sama selama 40 tahun dalam pemeliharaan Tuhan, dan dikatakan pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Pesan apa yang Tuhan mau bilang di sini? Tuhan mau bilang bahwa hidupmu, tubuhmu lebih berharga dari apa yang melekat pada tubuhmu. Dia mau bilang bahwa di dalam pemeliharaannya engkau tidak akan menjadi
karena engkau adalah umat yang dikasihinya. Mujizat yang ketiga dikatakan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Saudara-saudaraku yang dikasih, jalan selama 40 tahun. Jadi kalau dia keluar dari Mesir umur 20 tahun, masih nyong-nyong ganteng, dia masuk di Kanaan, negeri perjanjian, dia seumur 60. Jalan. Ya, kita saat ini, saya usia 51. Duduk lama-lama, bangun ini telapak dong mau putus. Karena apa? Asam urat, kolesterol. Ya, asam urat memanggil. Jadi kalau duduk jangan lipat lama-lama, karena bangun mau mati. Tetapi firman Tuhan berkata, peristiwa iman terjadi dalam pengalaman umat Israel 40 tahun dalam perjalanan mereka, dalam penyertaan Tuhan, kaki mereka tidak bengkak. Sekarang coba yang seumur ke saya duduk kok kantong kaki lama-lama, coba kalau bangga. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ini pengalaman-pengalaman iman yang Musa ingatkan kembali kepada umat Israel. Apa yang mau dia bilang? Dia mau kasih ingat bahwa dalam titik lemahmu, dalam kekuranganmu, dalam kelaparanmu, dalam kebutuhan-kebutuhanmu, Tuhan tidak tutup mata. Ia ada 40 tahun. Dia membuktikan penyertaannya. Dan karena itu dia ingatkan umat Israel, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapan yang kusampaikan kepadamu. Hati-hati, karena satu saat engkau akan memasuki negeri perjanjian. Engkau akan makan dan kenyang. Engkau akan membuat rumah-rumah yang baik dan mendiaminya. Engkau akan memiliki lembu, sapi, kambing, domba yang bertambah banyak, emas, perak yang bertambah banyak. Segala yang ada padamu akan bertambah banyak. Dan dia katakan, jangan engkau tinggi hati. Hati-hati, jangan tinggi hati. Berjalan dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita sampai pada hari terakhir. Besok kita memasuki tahun 2025 adalah rahasia. Kita tidak tahu apa yang Tuhan siapkan hari esok. Tapi dia sudah kasih ingat memang pada saya dan kita semua. Dia bilang hati-hati ingat, engkau sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Tetaplah setia pegang perintahnya. Supaya saat engkau masuk ke negeri perjanjian, engkau memasuki tahun yang baru. Apabila Tuhan memberkati usahamu, apabila Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan dan kekuatan yang cukup, rumah yang tambah bagus, ya, emas perak yang tambah banyak. Jangan tinggi hati, jangan lupa Tuhan. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ia Allah yang telah menyelamatkanmu dalam pengalaman hidupmu. Karena itu ketika engkau menemui hari-hari yang penuh dengan sukacita, jangan pernah melupakan Dia. Dalam ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepada Dia. Telah berjanji bahwa Dia akan memberkati saya dan saudara di sepanjang hidup kita. Karena itu ketika kita menemui berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, jangan lupa, karena Dia yang telah menepati janji-janjinya kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 17 dia katakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan kulah yang membuat aku memperoleh semuanya ini. Ya, jangan sampai kita kuku dada, orang roti bilang teau, ya, kuku dada ini karena beta. Jangan pernah tinggi hati,
Jangan pernah menyombongkan diri bahwa semua yang kita alami, kebahagiaan, kesuksesan, sukacita, karena kekuatan dan kemampuan kita. Ayat 19 dan 20 dia menutup bagian catatan ini dengan mengatakan, hati-hati, karena ketika engkau benar-benar melupakan Tuhan dan membelakanginya, maka engkau akan binasa seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh Tuhan izinkan sampai pada saat ini hari ini. Dan kita juga bersyukur kalau nyanyian Kecapi Daud tadi ya, Bapak Daud bilang, kalau untung kita masuk tahun baru, kalau mujur kita mungkin masih bisa tambah 3 tahun lagi ya. Kalau untung kita masuk tahun baru, kita bersyukur kita masuk tahun baru, berjalanlah dalam penyertaan Tuhan, jangan lupakan Tuhan ya. Kalau dapat bahagia, dapat berkat, jangan lupa Tuhan, tetaplah bersyukur. Kalaupun kita mendapatkan tantangan dan cobaan, ingat bahwa kalau lain Tuhan tolong, pasti saya juga. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Selamat berakhir tahun bersama keluarga malam hari ini. Diberkatilah saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan dilanjutkan oleh nyanyian solo dari saudara Juan Merimengu. Kakak Juan dipersilahkan untuk membawakan pujian. Ada kok? Baik, kalau tidak ada, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama semua orang percaya di segala tempat pada segala waktu. Mari kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli.